Hari ini ya saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Tindak pidana tersebut harus diungkap karena melekat kepada mereka tugas dan tanggung jawab, untuk mengungkap dalam penyelidikan dan penyidikan, tetapi dengan sengaja melakukan obstruction of justice, ya. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa mereka dengan sengaja mau melakukan seperti itu? Menjadi pertanyaan. Baik kita. Ini perlu disampaikan ya. Seorang anggota DPR RI dari fraksi PAN, saya tidak sebut namanya, berusaha mempengaruhi saya. Ya. Kemudian hari yang sama juga ada seorang anggota DPR Komisi 3 maksud saya ya, dari fraksi PAN berusaha menghubungi saya, mempengaruhi saya bahwa terkait dengan Sambo. Pada hari yang sama ada juga Komisi 3 dari fraksi PKS. Ini tapi cuma bertanya-tanya saja. Karena sikap saya tegas bahwa itu adalah kejanggalan. Tanggal 15 Juli kalau tidak salah ya, seorang kombes dari Intelkam juga mempengaruhi saya. Ada saksi di sana. Saya tidak sebutkan siapa ini. Artinya mereka bekerja sistematis, membuat prakondisi supaya cerita tentang pelecehan, cerita tentang penembakan, cerita tentang pengancaman itu diamini oleh pihak-pihak yang mengkritisi. Lagi dibohongi. Jangan lagi dibilang punya harga diri. Menurut saya ini tidak punya harga diri, tetapi dia mampu menjual anaknya dan mematikan karir 36 polisi. Bagaimana ketakutan keluarganya atau juga kita semua. Itulah sekarang, yaitu yang dilakukan oleh saudara Ferdi Sambo ini. Baik, Bang Saur. Sudah bergabung juga dengan kita adalah tentunya kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Pak Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam, Pak Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam juga. Baik, seluruh pemirsa. Iya, Pak Kamarudin, kami berbicara mengenai motif hingga saat ini yang masih belum bisa dibuka oleh Polri. Terakhir, Sambo mengatakan bahwa yang menjadi dasar mengapa pembunuhan ini ia lakukan adalah sesuatu yang menyinggung harkat martabatnya terjadi di Magelang. Pak Kamarudin. Saya sejak awal sudah memberitahu motifnya, sejak melaporkan ke polisi. Motifnya adalah dendam. Dendam kenapa? Karena terjadi dugaan perselingkuhan oleh si bapak dengan yang cantik-cantik itu, kan gitu. Dan si ibu mencari tahu kenapa si bapak tidak pulang. Nah, diduga ajudan memberitahu alasan kenapa tidak pulang. Lalu pasca
ibu tahu bahwa ada peran si cantik, terjadi pertengkaran rumah tangga di bulan Juni 2022. Itu sebabnya tanggal 21 Juni 2022 almarhum pamit sama kekasihnya bahwa dia akan dibunuh. Dia pamit dan minta maaf apabila ada kesalahan dan dosanya, dan kemudian dia juga minta agar mencarikan pria lain sebagai penggantinya. Artinya almarhum dia akan mati, sudah tahu dia akan mati kan begitu. Kemudian tanggal 2 Juli mereka pergi lagi ke Magelang. Di Magelang dalam rangka merayakan hari ulang tahun yang ke-22 antara si bapak dan ibu. Tetapi pasca perayaan bertengkar lagi soal si cantik itu. Kemudian diduga si ibu mengancam akan melaporkan perbuatan si bapak dan juga bisnis gelapnya, yaitu diduga tata kelola sabu-sabu, minuman keras, judi, dan bisnis mobil air, kan gitu. Nah, kemudian akibatnya si bapak emosi, pulang dia duluan mempersiapkan pembunuhan, kan begitu. Sedangkan si ibu dengan si almarhum masih baik-baik saja. Demikian juga si ibu memotret almarhum dan mengirim ke adiknya. Lihat nih abang kamu nih, rajin kali pun. Luas banget. Multi talenta. Menyetrikain baju anaknya. Bingung mau ngaji berapa katanya. Kamu lagi libur enggak deh? Kalau libur ikut ke Magelang katanya. Artinya dari percakapan WhatsApp itu, hubungan ibu Putri baik dengan almarhum Joshua maupun dengan adiknya sangat baik. Jadi tidak benar bahwa kehormatan ibu ada dilecehkan atau apalagi diancam pakai pistol. Yang benar adalah kehormatan bapak, karena ketahuan dia ada sama si cantik dan terungkap bisnis gelapnya akan dilaporkan ke atas. Makanya ancaman tanggal 7 Juli oleh squad lama, apabila naik ke atas maka Joshua akan dibunuh atau akan dibantai. Sehingga Joshua melapor kepada kekasihnya, squad kurang ajar ini mau membantai saya, mau membunuh saya, kan begitu. Itu kan terucap pada jejak elektroniknya. Makanya Brigadir Jenderal Polisi yang dari Jakarta itu terus mengincar handphone daripada saksi itu, tetapi tidak saya berikan awalnya, kecuali ada surat penyitaan dari pengadilan, kan begitu. Jadi sudah jelas dari awal. Nah, artinya dengan polisi berani mengikuti jejak saya, yaitu menggunakan pasal 340, pasal 340 itu pasti disertai motif. Tetapi karena polisi, dalam hal ini penyidik, belum ikhlas dia dengan pasal 340, supaya nanti yang terbukti di pengadilan 338, maka motifnya disembunyikan, supaya pembunuhan itu menjadi pembunuhan biasa tanpa motif. Arahnya ke 338, kan gitu, atau 351, 3, kan begitu. Saya, karena saya makan buah dan sayur, mengerti kok isi otak orang ini. Kadang melihat mukanya saya sudah ngerti apa yang mau diucapkan gitu loh. Begitu, Mbak. Baik. Nah, Mas Reza, bagaimana melihatnya kalau memang motif-motif ini adalah yang menjadi dasar dari pembunuhan ini, apa yang dikatakan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak tadi. Kemudian mengapa pihak polisian ini memilih untuk tidak merilis hal-hal tersebut dan malah membiarkan berbagai macam isu liar ini ada di kalangan masyarakat? Bicara normatif dulu ya. Bicara normatif, yang namanya motif, betapapun perbincangan sangat seksi, sangat menggairahkan. Tapi sebetulnya motif bukan merupakan barang suci. Dalam pengertian